Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi tapi untung di pemilu 2024. Nah, sementara Surya Paloh itu sudah menentukan sikap partai, yaitu dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal, menurut analisa banyak orang, Anies itu secara politik itu diduga ya seperti punya istilahnya dendam ke Presiden Jokowi lah. Seperti punya rencana yang kejam mengalahkan Pak Jokowi itu, seolah-olah seperti itu. Soal mengurus Jakarta saja, apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan Ahok dulu, Anies mana mau meneruskan. Nggak mau dia. Anies memilih jalan lain. Dan sekarang terbukti, Anies bukannya nggak mau meneruskan apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan Pak Ahok dulu soal mengurus Jakarta. Tapi kayaknya Anies memang nggak tahu gimana cara nerusinnya. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Di mana-mana itu air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Dan banyaknya masalah di Jakarta. Anies bukan tipikal pekerja. Dia tipe motivator yang bisa sukses dengan jadi pembicara. Susunan kata-katanya bagus, teratur, dan karena itu banyak yang suka padanya. Jokowi juga dulu suka sama Anies karena kemampuannya berbicara dan kemudian akhirnya menjadikan dia sebagai Menteri Pendidikan. Tapi soal kerja, nanti dulu. Itu ranah yang berbeda. Kerja itu butuh eksekutor, bukan motivator. Seorang kepala daerah harus mampu dengan cepat menyelesaikan masalah, memanage ribuan pekerja di bawahnya, dan mencapai target setahap demi setahap. Itulah kenapa Jokowi dulu memecatnya jadi menteri. Karena menteri itu harus berkarakter eksekutor, bukan hanya motivator. Dan Anies tidak mampu sedikit pun memenuhi harapan Jokowi dalam bekerja. Tapi kelemahan Anies tertutup oleh ambisi besarnya. Dia pengen jadi presiden dan pengen menorehkan sejarah dalam kehidupannya. Dan untuk bisa ke sana, dia bisa menghalalkan segala cara. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai cepat mendeklarasikan capres yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka. Mereka pun menjadi satu dari 2 partai politik yang sedang mendeklarasikan capres. Sebelumnya ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu Ahok diusung Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri. Meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi capres resmi. Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespon langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo, menilai Nasdem sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, maka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Nasdem sebagai partai besar tentu ingin menjadi pemain. Pilihan rasional jatuh ke Anies meskipun beresiko untuk posisi sekarang. Kata Wasisto saat dihubungi CNN Indonesia.com Minggu.
Wasisto mengatakan, langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Mereka punya daya tawar lebih karena menjadi kekuatan utama koalisi Anies. Dia berpendapat keputusan Nasdem ini memang beresiko tinggi karena mendukung sosok yang berseberangan dengan koalisi Jokowi. Namun, Wasisto melihat Nasdem punya hitung-hitungan politik untuk menekan resiko terdepak dari barisan Jokowi. Kalau kita melihat lini masa pemilu ke depan, potensi reshuffle kecil karena mendekati akhir masa pemerintahan. Nasdem tahu betul kondisi psikologis seperti itu sehingga bermanuver, ucapnya. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adiwibowo juga menilai taktik Nasdem cukup baik. Menurutnya kecil kemungkinan Nasdem di depan Jokowi setelah mengusung Anies. Akan sangat berisiko Jokowi melakukan reshuffle sekarang. Momentum itu dimanfaatkan oleh Nasdem. Hitung-hitung politik Nasdem sudah sangat cepat, kata Kunto saat dihubungi CNN Indonesia Minggu.